Partai semifinal Piala Euro dipastikan bakal berjalan panas dan sengit. Pasalnya, keempat negara yang berlaga punya kekuatan merata dipenuhi pemain-pemain beken hebat. Sebelumnya, keempat negara tersebut sempat dipandang sebelah mata karena performa yang kurang konsisten. Pertandingan semifinal ini tentunya sulit untuk memprediksi siapa yang akan lolos ke partai final. Cetak Gol coba merangkum kekuatan mengerikan negara-negara yang lolos ke semifinal Piala Euro sebagai berikut. Lolosnya tim kurang konsisten di sepanjang Euro. Piala Euro 2024 meninggalkan beberapa kejutan-kejutan besar yang gak terduga. Di sepanjang fase grup, sejumlah negara-negara unggulan juara nyaris tersingkir secara dramatis. Sebut saja timnas Belanda yang hampir gagal lolos ke babak 16 besar. Skuad The Orange hanya bisa finish di peringkat ketiga grup D di bawah Austria dan juga timnas Prancis. Beruntungnya, timnas Belanda lolos ke 16 besar dengan menyandang sebagai peringkat ketiga terbaik. Ronald Koeman langsung murka melihat penampilan gak konsisten dari skuad The Orange. Mantan pelatih dari Barcelona ini menyebut anak asuhnya tampil sangat mengecewakan. Koeman menilai para pemain The Orange banyak melakukan kesalahan yang tidak perlu. Selain itu, Koeman menyebut para pemain Belanda terlalu bermain santai dan kurang mendapatkan tekanan. Gak cuma Belanda, timnas Prancis juga sempat merasakan performa yang anjlok. Di sepanjang fase grup, skuad Ayam Jantan bahkan hanya bisa mencetak 2 gol saja. Roland Courbis menuding pemerosotan Prancis yang disebabkan karena tumpulnya penyerangan. Mantan bek Prancis ini mengkambing hitamkan Kylian Mbappe sebagai penyebab tumpulnya penyerangan. Pemain Real Madrid ini dinilai bermain lelet dan terlalu mementingkan individual. Timnas Inggris juga sempat merasakan performa yang kurang konsisten di babak penyisihan. Gareth Southgate selaku pelatih dikecam karena menampilkan permainan yang bikin ngantuk. Erik ten Hag menyebut Southgate sebagai pelatih yang minim akan taktik. Pelatih Manchester United ini menyoroti timnas Inggris yang hanya bisa mencetak 1 gol menghadapi Serbia. Menurut ten Hag, Southgate terlalu berani memasang strategi bermain aman. Berbeda dengan timnas Spanyol yang menjadi satu-satunya kontestan yang tampil konsisten di babak semifinal. Timnas Spanyol. Statistik ini bisa dilihat dari catatan timnas Spanyol di sepanjang Piala Euro 2024. Sejak babak penyisihan grup, anak asuh dari Luis de la Fuente tercatat belum menelan satupun kekalahan. Nggak heran Spanyol menjadi satu-satunya kandidat yang bisa memenangkan gelar juara. Padahal La Furia Roja sempat nggak diperhitungkan bakal bisa melangkah lebih jauh. Analisis dari Opta menempatkan Spanyol di peringkat keempat sebagai negara unggulan juara. Media asal Inggris ini menyebut La Furia Roja hanya punya peluang juara sebesar 9,6% saja. Hebatnya, skuad Matador mampu melaju ke semifinal usai mengalahkan tim tuan rumah Jerman. Luis de la Fuente sukses membungkam gembar-gembor timnas Jerman. Sebelumnya, Julian Nagelsmann berani menganggap enteng kehebatan skuad La Roja. Mantan pelatih Bayern Munchen itu meremehkan Lamine Yamal sebagai otak serangan Spanyol. Nagelsmann hanya menganggap Yamal sebagai bocah yang baru lahir. Dirinya menilai pemain Barcelona ini nggak berbahaya karena belum punya pengalaman yang mentereng. Mendengar hal itu, Yamal membalas remehan tersebut dengan tekad ingin membuktikan kualitasnya di dalam lapangan. Alhasil, sang pemain sukses memberikan asis cantik ke Dani Olmo. Luis de la Fuente menyebut timnas Spanyol sebagai tim kuda hitam pemenang. Pelatih berkepala pelontos itu sangat bangga atas kerja keras anak asuhnya di atas lapangan. Menurutnya, skuad Banteng Matador saat ini sangat layak untuk diunggulkan menjadi juara. Luciano Spalletti selaku pelatih Italia bahkan sempat mengakui kehebatan timnas Spanyol. Mantan pelatih Napoli ini memuji keberanian sang pelatih yang mengandalkan banyak pemain muda. Spalletti menilai Spanyol sebagai salah satu tim yang sulit untuk dikalahkan. Timnas Prancis. Berbeda dengan Spanyol, timnas Prancis secara mengejutkan lolos ke semifinal Euro 2024. Pasukan Ayam Jago dinilai tampil angin-anginan sejak berlaga di fase gugur.
Skuad Le Bleu tercatat baru mencetak 3 gol di sepanjang Euro 2024. Timnas Prancis bahkan belum pernah mencetak satupun gol lewat skema open play. Kylian Mbappe yang menjadi bomber utama dinilai kurang memberikan kontribusi berarti. L'Équipe selaku surat kabar Prancis itu mengkritik habis-habisan pemain 25 tahun ini. Mereka menilai Mbappe nggak ada memberikan kontribusi apa-apa di sepanjang Euro 2024. Kylian Mbappe dianggap memperlambat permainan timnas Prancis ketika ingin menyerang. Puncaknya Didier Deschamps menarik keluar Mbappe karena terlihat kelelahan. Alhasil mantan penyerang Paris Saint-Germain ini harus melewatkan babak adu penalti menghadapi Portugal. Deschamps sempat mengakui kalau anak asuhnya kesulitan di sepanjang fase grup. Mantan pelatih Olympique Marseille ini akan mengubah komposisi pemain di sektor penyerangan. Deschamps punya rencana untuk memainkan Olivier Giroud sebagai pemecah kebuntuan. Padahal sang pemain sudah berusia nggak muda lagi dan tengah bermain di Liga Amerika Serikat. Giroud dianggap sudah mengalami penurunan performa yang sulit bermain selama 90 menit. Timnas Belanda. Meski sempat terseok-seok di fase grup, Timnas Belanda nyatanya mampu lolos ke babak semifinal. Kepastian itu didapatkan setelah skuad oranye mengalahkan Timnas Turki dengan skor 2-1. Ronald Koeman menyebutkan kemenangan tersebut sangat spesial baginya. Mantan pelatih Everton ini menilai kalau kemenangan tersebut didapatkan berkat semangat juang para pemain. Koeman merasa bangga bisa berada di semifinal bersama tim kuat Prancis, Spanyol, dan Inggris. Sang pelatih langsung koar-koar kalau Belanda bakal lolos ke babak final. Koeman bahkan sudah menentukan lawan yang akan bertemu di final mendatang. Sang pelatih menilai skuad oranye memilih untuk menghadapi timnas Spanyol di partai final. Di sisi lain, skuad oranye berhasrat bisa menuntaskan dendamnya di final Piala Dunia 2010. Gembar-gembor Koeman seakan-akan gak melihat kapasitas Belanda. Sebelumnya, skuad oranye masih tampil kurang meyakinkan di babak 16 besar dan perempat final. Timnas Inggris. Bukannya berbenah, Gareth Southgate justru tetap ngotot mengandalkan formasi ngantuk. Alhasil, Inggris hanya bisa meraih hasil imbang saat berjumpa dengan timnas Swiss. Beruntung, skuad The Three Lions bisa memenangkan pertandingan lewat babak adu penalti. Wayne Rooney mengaku terkejut melihat performa timnas Inggris di Euro 2024. Legenda Manchester United ini mengkritik keputusan Southgate yang mengubah posisi pemain. Sang pelatih dinilai terlalu berani memainkan Alexander-Arnold dan juga Bukayo Saka di luar posisi aslinya. Walaupun sudah mendapatkan kritikan, tapi Southgate justru nggak kapok dan kembali berulah. Pelatih kelahiran Middlesbrough ini tetap mempertahankan formasi gagal 3-4-2-1. Alhasil, Inggris hanya berhasil meraih 2 kemenangan dari 5 pertandingan. Salah seorang jurnalis asal Jerman kemudian membandingkannya di Piala Euro 2020. Jurnalis yang nggak ingin disebutkan namanya ini mengatakan Inggris sedang dalam performa yang buruk. Southgate dinilai terlalu mengandalkan kemampuan pemain-pemain hebat. Meskipun begitu, Southgate cukup yakin dengan peluang juara anak asuhnya. Southgate marah besar dengan pihak yang menyebut kalau Inggris hanya lolos beruntung ke semifinal. Menurutnya, itu akan menyakiti hati para pemain yang sudah berjuang. Southgate bilang para punggawa timnas Inggris telah menunjukkan mental pemenang. Itulah ulasan review babak semifinal kontestan yang akan bermain di Euro 2024. Bagaimana pendapatmu? Apakah hasil yang terjadi di ajang 4 tahun sekali ini akan mengejutkan? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.